Halo, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Oke, sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Di video kali ini, saya ingin bercerita mengenai cerita cinta saya lagi. Namun, sebelum saya mulai lagi untuk bercerita, saya ingin menjelaskan ya teman-teman. Ada beberapa orang yang DM negatif ke Instagram saya, dan kata-katanya sangat menyakitkan hati. Contoh nih, wah David, mantanmu banyak banget. Apa nggak sobek tuh ML terus? Perkataan seperti itu sebenarnya dari orang yang suka, menurut saya ya, dari orang yang suka main di ranjang, suka fun. Benar-benar tidak patutlah untuk menjudge saya seperti itu, karena dia pun masih belum kenal saya secara pribadi. Kalau boleh menjelaskan, tidak setiap saya pacaran, saya setiap hari making love. Pernahkah saya cerita saya berpacaran dan setiap hari making love? Tidak pernah kan? Jadi, yang sok tahu dengan kehidupan saya, tolong ngecek dulu, apa kalian sudah lebih baik dari saya? Lalu yang kedua, kalau kalian mengira dalam hubungan dunia pelangi making love itu hal nomor satu, berarti kalian cari pasangan bukan berdasarkan cinta, tapi berdasarkan nafsu saja. Saya lebih suka ketika berduaan, contoh nih, lagi tiduran di kamar, kami berpelukan. Kalau baru berpelukan saja si pasangan saya sudah nafsu, saya malah tidak suka, karena saya menilai dia suka saya berdasarkan nafsu saja, bukan dari hati. Dan kalau suatu hubungan didasarkan atas nafsu saja, saya percaya hubungan itu tidak akan bertahan lama, karena setelah pasangan kalian bosan, dia akan mencari cowok lagi untuk memenuhi nafsunya. Karena hasrat atau nafsu tidak akan bisa hilang. Yang bagus adalah kita menahan nafsu, keluarkan nafsu itu pada saat yang tepat, bukan setiap kali berduaan main di ranjang terus. Dunia pelangi itu tidak melulu nafsu, dan nafsu, oke? Dan juga banyak yang komen, kenapa kebanyakan cerita saya selalu sad ending, tidak pernah happy ending. Saya bukan pemain film Thailand yang pakai skenario dalam kehidupan. Kalau di film BL Thailand, ya pasti banyak cerita-cerita yang happy ending. Ya, kalau bisa ditarik ke belakang, semua cerita yang saya buat di channel ini, saya menceritakannya adalah cerita dari awal sampai hubungan itu berakhir. Jadi, pasti ada happy moment, ada juga sad moment. Kalau saya memotong cerita itu di tengah, tentu bisa saja cerita saya selalu happy ending terus. Jadi teman-teman, harap mengerti, di dunia pelangi, lebih tepatnya di pengalaman saya, selama ini selalu ada momen pertemuan, ada momen relationship, ada momen hubungan itu selesai, bisa selesai secara baik-baik, dan ada juga yang selesai tidak secara baik-baik. Kita manusia pastinya akan menghadapi momen senang dan momen sedih. Tinggal bagaimana pribadi masing-masing bisa atau tidak menghadapi itu semua. Oke, kembali ke pembahasan. Jadi, di sini saya ingin bercerita mengenai salah seorang boyfriend saya. Ya, seperti yang teman-teman sudah baca di judul video ini, saya ingin bercerita mengenai relationship saya dengan direktur saya. Teman-teman jangan berpikir dulu kalau direktur saya ini orangnya tua, bapak-bapak gitu ya. Bukan seperti itu. Direktur saya usianya masih 28 tahun. Dan dia sangat muda teman-teman. Jadi, awal ceritanya saya bisa bertemu dengan direktur saya ini adalah
Ketika waktu itu perusahaan tempat saya bekerja sudah off, sudah bangkrut, dan semua karyawannya diberhentikan semua, termasuk saya. Pada saat itu, saya bingung sekali. Ada pemberhentian mendadak, dan kami sebagai karyawan, ya rela tidak rela, harus bisa menerima itu semua. Waktu itu, 1 bulan saya tidak bekerja, dan pada saat itu, ada rekrutmen di sebuah instansi pokoknya di sebuah instansi. Di situ, ketika saya mengirim surat lamaran via email, saya lupa menyertakan foto di email tersebut. Dan 3 hari setelah saya mengirim surat lamaran itu, saya ditelepon oleh HRD perusahaan tersebut untuk datang tes tulis. Namun, saya disuruh mengirim foto saya terlebih dahulu. Setelah itu, keesokan harinya, saya datang ke perusahaan tersebut. Nah, di sana kan dari tempat parkir menuju ke gedung perusahaan tersebut kan agak jauh. Apalagi pada saat itu pukul 11 siang. Keadaannya sangat panas, cuacanya. Dan karena cuaca yang panas itu, saya berjalan dengan menutup muka saya pakai bloknot yang saya bawa. Dan ketika saya sedang berjalan, saya diklakson sama mobil di depan saya. Secara klakson itu bunyinya tepat di depan saya. Kan saya jadi refleks kaget gitu ya. Lalu saya meminta maaf kepada orang yang ada di dalam mobil itu. Dan orang itu tersenyum saja kepada saya. Saya juga membalas senyumannya karena ya secara dia ganteng banget. Setelah itu, saya masuklah ke gedung itu menuju ke lantai 6. Saya mengirakan pastinya di situ masih sepi karena tes tulis dimulai pukul 12 siang. Ternyata ketika saya masuk, wah, yang ikut tes tulis banyak banget, sekitar 30 orang seingat saya. Setelah saya selesai mengerjakan tes tulis itu, kami disuruh menunggu dan akan dijadwalkan proses interview pukul 14.30. Karena di situ kami ini yang tes tulis sudah selesai semua, akhirnya saya dan beberapa orang ke ground floor untuk mencari makan di kafetaria. Dan ketika saya masuk lift, tidak sengaja saya bertemu dengan orang yang tadi siang mengklakson saya di parkiran mobil. Di situ saya menyapa orang ini, dan orang itu pun membalas dengan menanyakan apa saya sekarang sedang tes interview. Ya, saya jawab iya. Lalu orang ini juga bertanya, pada mau kemana ini? Saya bilang kalau tes tulisnya sudah selesai dan nanti pukul 14.30 disuruh ke lantai 6 lagi untuk proses interview. Sekarang ini saya mau mencari makan, cuma masih belum tahu tempat pastinya untuk cari makan di mana. Dan orang itu kebetulan mau makan juga dan mengajak saya ke ground floor. Ya di situ saya senang dong, untung punya kenalan baru, jadi bisa tahu tempat-tempat di kantor ini. Dan setelah kami sudah di kafetaria, baru di situ saya berkenalan dengan dia. Namanya kita sebut saja Stefan. Saya memanggilnya Coach Stefan. Di situ saya mengobrol lah tentang kegiatan saya di siang itu, tes tulis, dan interview. Lalu Coach Stefan juga tanya-tanya tentang saya, seperti saya lulusan dari universitas mana, sebelumnya kerja di mana, kenapa bisa melamar di perusahaan ini. Ya pokoknya banyaklah saat itu yang kami obrolkan. Dan setelah kami selesai makan, saya minta izin ke Coach Stefan untuk kembali duluan karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.30 dan saya harus bersiap-siap lagi untuk ke lantai 6. Dan pada saat saya mau membayar makanan saya, si penjualnya bilang ke saya kalau makanan saya sudah dibayar sama Pak Stephen. Lalu saya kembali ke meja Coach Stephen dan bilang, kenapa makanan saya dibayarin? Kan saya jadi tidak enak. Baru kenal hari ini, kok dia sudah ngebayarin makanan saya. Di situ, Coach Stephen bilang, sudah, tidak apa-apa, kan kita sekarang sudah jadi teman. Lalu, di situ, ya saya berterima kasih, karena sudah dibayarin makanan.
Lalu saya kembali ke lantai 6. Di situ saya juga lupa kenapa saya tidak bertanya dia kerja di perusahaan ini di divisi mana. Dan kantornya di lantai berapa ya? Saya lupa. Setelah itu sudah pukul 14.50 dan akhirnya nama saya dipanggil untuk interview. Di situ saya diinterview oleh HRD perusahaan tersebut. Ya, banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh HRD perusahaan itu. Dan setelah selesai interview, saya diberitahu untuk langsung ke salah satu ruangan. Dan di situ saya akan diinterview oleh direktur perusahaan tersebut. Namun, saya disuruh menunggu sampai nama saya dipanggil. Jadi, orang yang lolos tahap tes tulis dan interview akan langsung diinterview oleh direktur. Dan yang belum lolos disuruh untuk pulang. Di situ saya tidak tenang dong. Barusan diinterview HRD, sekarang diinterview direktur. Bagaimana ini? Apa ya yang akan ditanyakan oleh direktur ini? Lalu, bagaimana kalau direkturnya nanti galak? Aduh, pokoknya banyak pertanyaan di kepala saya karena takut untuk diinterview oleh direktur perusahaan tersebut. Lalu, saya pergi ke toilet dan cari wastafel untuk membersihkan muka saya. Saya takut tidak fresh nanti kalau bertemu dengan direkturnya. Dan secara ini kan sudah sore, jadi saya tidak boleh berpenampilan redup. Tepat pukul 15.30, nama saya dipanggil, dan saya berjalan menuju ruang direktur. Dan ketika saya mengetuk pintu ruangan direktur itu, saya dipersilahkan untuk masuk. Di situ, saya tidak berani menatap wajah direktur itu. Jadi, saya berjalan dengan sedikit menunduk karena nervous banget saya pada saat itu. Dan ketika saya sudah di depan meja direktur itu, barulah saya mengangkat wajah saya dan tersenyum sambil bersalaman dengan tangan direktur itu. Dan begitu saya melihat direktur itu, saya kaget banget. Ternyata direktur perusahaan tersebut adalah Coach Steven. Di situ saya nge-freeze sesaat karena tidak mengira kalau direktur perusahaan ini sudah dari siang tadi bertemu saya. Malah dia yang ngebayarin saya makan siang. Antara malu, senang, dan kaget, saya bilang, "Oh, Pak Steven direkturnya ya?" Di situ Pak Steven sambil tersenyum lebar dan bilang, "Kamu kaget ya saya direktur di sini?" Di situ saya hanya tersenyum saja. Namun ada hal yang membuat saya malu di situ. Karena saya yang freeze, saya lupa beberapa menit saya bersalaman dengan tangan Coach Steven ini. Saya lupa untuk tidak melepas tangannya Coach Steven. Sampai Coach Steven ini bilang, "Enak ya menggenggam tangan saya." Saya langsung melepas tangannya dan bilang, "Maaf kok, maaf Pak Steven." Dan setelah selesai interview, saya pulanglah. Dan disitulah awal cerita bagaimana saya mengenal Coach Steven. Untuk cerita lanjutannya, akan saya ceritakan di video next-nya. Ditunggu ya part selanjutnya dari cerita relationship saya dengan Coach Steven yang merupakan direktur saya sendiri. Oke, sampai di sini dulu saja cerita kali ini. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sekali lagi saya ingatkan, untuk di hari-hari ini, hindari dulu tempat-tempat keramaian. Kalau bisa, tetap berada di rumah saja, sampai keadaan di kota teman-teman membaik. And be safe, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.